Dengan ini kan bisa mengklarifikasi juga. Iya, saya kecewa sih, walaupun kecewa saya sebagai perwakilan Agus tetap minta maaf ya Mbak Nopi. Minta maaf atas kesalahan saya yang mungkin saya sengaja. Saya ucapkan terima kasih, tanpa Mbak Nopi kita nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa, cuman memang kekecewaan saya yang diberitakan Mbak Nopi itu menggebu-gebu. Yang bikin saya, semua mental saya kena. Sedangkan saya, posisi saya sini lagi ngurus Mas Agus. Kalau dibilang uang memang saya nggak tahu apa-apa, tapi saya kena imbas dari semua wasketnya Mbak Nopi. Dalam podcast Denny Sumargo yang tayang pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu, Agus Salim, korban penyiraman air keras, meminta maaf dan mengaku tidak tahu jika uang donasi hanya digunakan untuk pengobatan. Sebelumnya, beredar informasi jika uang Agus dibagi-bagikan untuk keluarga, bahkan untuk membayar hutang, tetapi berobat hanya menggunakan BPJS. Berkali-kali Agus dan istri dalam podcast Denny Sumargo menyebutkan jika Agus mengalami depresi dan tertekan sehingga terjadi beberapa miskomunikasi. Soal penyalahgunaan donasi, Agus mengaku tidak tahu jika donasi hanya difokuskan untuk pengobatan saja. Sehingga ketika uang donasi masuk, ia sempat memberikan uang senilai 98 juta rupiah ke rekening Miftahul Jannah yang merupakan putri dari Wawanya. Hal ini menjadi pertanyaan besar karena mengapa uang sebesar itu tidak digunakan sebagai pengobatan, malah diberikan kepada keluarga. Agus menjawab, ia merasa sangat berhutang budi kepada Wawanya karena sudah membantu dalam pengobatan dan turut merawatnya. Perkara penggunaan BPJS, Agus mengatakan keluarga mengupayakan BPJS karena rumah sakit saat itu menyarankan menggunakan BPJS. Karena itu, meski donasi telah didapatkan, pihaknya tetap menggunakan BPJS. Di sisi lain, informasi jumlah donasi, istri Agus menyebutkan yang masuk ke rekening hanya 500 juta. Padahal setelah dicetak mutasi rekeningnya, ternyata sudah ada 1,5 miliar. Agus menyebutkan mutasi rekening BCA hanya terbatas 1 minggu, sehingga tidak bisa dilihat hingga 1 bulan ke belakang. Namun, setelah dikorek oleh Denny Sumargo, Agus akhirnya mengaku sempat takut jika informasi donasi diketahui oleh banyak orang karena takut dikira penipuan. Agus yang datang didampingi istri dan bibinya itu mengaku sempat kecewa. Sementara itu, Pratiwi Nopianti mengungkapkan kekecewaannya, yakni tidak adanya keterlibatan yayasan. So, gimana menurut kalian? Komen. Aku takut, aku panik. Sumpah ini nggak habis thinking gitu loh. Secara logika aja udah di luar nalar ya. Ini videonya baru diupload video lanjutan dari klarifikasi keluarganya Pak Agus tentang uang 1,7 M yang diambil sampai 500 jutaan itu buat bagi-bagi kayak warisan ya ke keluarganya masing-masing. Itu klarifikasinya kayak blunder kemana-mana gitu loh, nggak terbuka, nggak transparan. Padahal apa yang dipengenin Tenovi itu kejujurannya gitu loh, duitnya dipakai apa aja. Gini loh, secara nalar aja udah nggak masuk akal gitu ya. Ngeluarin biaya berobat untuk suaminya aja cuma ngabisin 900.000. Sementara dia bisa transfer keluarganya sampai 50 jutaan, coba bayangin. Tapi untuk hal utama tentang operasi, nggak langsung ditanganin gitu loh. Gini ya, aku juga punya saudara, kakak laki-laki aku yang udah meninggal gitu ya. Dia kena gagal ginjal di umurnya yang masih muda banget. Saat keluarga aku nggak punya apa-apa untuk biaya pengobatan. Tapi apa? Orang tua aku memperjuangkan itu gitu loh. Rela. Sampai nyari rumah sakit terbaik. Padahal nggak punya uang gitu. Nggak ada biaya. Tapi maksa-maksa untuk mengobatkan anaknya gitu. Bayangin coba. Kalau orang ya sayang gitu, logika aja lah, pasti akan ngelakuin itu. Mau secapek apapun,
demi kesembuhan orang yang disayang, kan gitu. Tapi kenapa gitu loh? Kenapa? Pertanyaan kan satu gitu loh. Untuk apa duitnya dibagi-bagiin ke keluarganya, itu buat apa? Kan itu pertanyaannya. Tapi kenapa setelah aku nonton berkali-kali mencoba untuk meresapi dan menganalisa pembicaraan ya, udah dapat berapa kali aku nonton? 4 kalian mungkin aku tonton ulang lagi. Tapi jawaban yang kita dapetin dari video itu gak ada, Bo. Buset, gak ada. Aku aja sampai kehilangan kakak aku yang aku sayang banget sejak aku kecil itu. Kehilangan itu. Kalau ada duit itu loh, pasti buat berobatnya dia gitu. Gak mungkin enggak. Parah banget deh. Ini harus diusut tuntas sih, harus dipolisikan gitu ya. Karena itu bukan duit pribadi ya, duitnya orang-orang, itu amanah gitu loh. Amanah yang udah dihianatin kayak gitu. Gemes deh. Tenovi itu udah terlalu baik ya sama orang, timnya juga gitu loh. Ngomongnya baik-baik. Tapi apa jawabannya yang mereka berikan itu apa? Hanya pembelaan. Kayak malah seolah-olah Tenovi ini nggak ngerti apa-apa gitu selain keluarga mereka gitu ya. Parah banget gitu. Bikin emosi, sumpah. Parah. Padahal ya, waktu di VT-nya itu kayak berasa nonton Indosiar coba. Istrinya yang ketawa-ketawa pakai masker itu. Sumpah kayak nonton Indosiar. Sama ekspresi suaminya itu loh, yang lebay itu, Mas Agusnya itu. Kayak, aku sakit, gitu. Kayak nyawanya udah gak ada gitu. Tapi ketika klarifikasi di video tentang uangnya gitu loh, yang ditanyain dipakai apa aja, ngomongnya lancar banget gitu loh. Apa ini acting ya? Ini seusun aku aja ya, maaf ya kalau ada kekeliruan gitu ya. Cuman ya, orang goblok mana yang ketika punya duit banyak banget, tapi nggak mengutamakan kehidupan, kelangsungan, kesehatan keluarga mereka yang mereka sayang. Coba mikir deh. Guys, gua mau ngebahas kasusnya Agus yang disiram air keras. Nah, setelah gua nonton videonya Kapratiwinopianti, di situ kayaknya yang disebut Mas Agus itu kayaknya dia pinter ngomong ya, dan sama istrinya pun juga kayaknya ya kalian bisa nilai sendirilah gitu kan. Sekarang gini, kita flashback ke yang nyiram air keras itu ke Mas Agusnya ya. Kenapa dia bisa nyiram air keras itu? Mungkin karena ada tersinggung, karena ada sakit hati. Sedangkan dia atasan di pekerjaan di salah satu kafe ya kan, yang dia kerja. Gak mungkin dong kalau misal orang kalau nggak sakit hati, nggak tersinggung, gak mungkin orang itu dendam sama orang. Dan sekarang tadinya sih gua ya jujur simpati, kasihan lihat Mas Agusnya itu karena disiram air keras. Sekarang kesini malah kayak si Mas Agusnya ini kayaknya pinter ngomong ya, membangkang. Udah jelas-jelas Kak Pratiwinopianti dia ngomong, menjelaskan, klarifikasi ya kan, galangan dana apa namanya, itulah pokoknya yayasan gitu. Kenapa dia kayak pinter ngomong gitu, pinter ngomong selalu ada aja bahan omongannya dia gitu sih yang gua tangkep. Kayaknya Mas Agus ini pinter ngomong, dan si istrinya ini juga kayaknya agak-agak deh, nggak tahu dia agak-agak apa, nggak ngerti. Pokoknya kalian netizen, kalian bisa cernai sendiri, bisa nilai sendiri. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata di balik kasusnya Mas Agus ini itu ada Tenovi yang mengusahakan agar keluarga dari Mas Agus ini mendapatkan media. Termasuk kalau teman-teman ngelihat Mas Agus itu berada di podcast dari Bang Denny Sumargo, itu ternyata juga tidak lepas dari usaha
Mbak Novianti atau Teh Novianti ini untuk mengangkat kasus dari Mas Agus ini sendiri. Terserah kalian percaya apa enggak, tapi saya nggak bisa tidur, saya hubungin Uya, saya hubungi Bunda Ashanti, saya hubungin semua artis-artis yang saya nggak bisa sebutin satu persatu semuanya. Kurang lebih 8 artis yang udah saya hubungi untuk mengangkat cerita ini. Kasus dari Mas Agus ini awal mulanya itu memang Teh Novi yang mengusahakan. Ketika Teh Novi mendapatkan informasi yang menimpa kepada Mas Agus, dia mencoba untuk menghubungi beberapa artis, termasuk salah satunya Bang Densu, untuk mengangkat kasus ini supaya Mas Agus ini mendapatkan perhatian publik, dan disitulah awal mula penggalangan donasi ini. Ya, kalaupun ada yang bantu, pakai baik-baik bantuannya. Insya Allah Agus gunakan sebaik-baiknya. Jadi buat teman-teman yang ingin membantu, yang menonton video ini, ada di deskripsi saya. Kalian bisa cek nanti. Di situ kalian bisa membantu dengan cantuman yang saya taruh di link deskripsi saya ya. Di sini juga terkuak ternyata awal sebelum pemilihan nomor rekening mana yang akan dijadikan tempat untuk masuknya donasi ini, Mas Densu ternyata juga ngabarin tuh ke Teh Novi. Qadarullah Bang Densu ngangkatlah cerita ini. Terus Bang Denny sempat nanya tuh selesai syuting, ada bukti chatnya. Nov, mau pakai rekening yayasan atau rekening Mas Agus? Lah, karena saya mau mikirnya positif aja ya, kan saya orangnya nggak pernah mikir aneh-aneh. Ya udah rekening Mas Agus aja, nggak apa-apa, sama aja Bang. Aku bilang gitu. Saya mikirnya ya udahlah sama aja, karena nanti kita sistemnya transparansi dan monitoring. Kadang saya tuh mulai mikir kayak gini teman-teman. Apa iya ya, uang itu dapat merubah tabiat seseorang? Kalau kalian sendiri gimana teman-teman?